Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih,
kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini jalannya tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya harapan yang tidak selalu kita temukan itu bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita putus harapan, bahkan bisa membuat orang kemudian marah dan kemudian memberontak. Dan itulah yang kita temukan tadi dalam bacaan pertama. Ketika bangsa Israel sudah mulai jenuh mengikuti Musa berjalan kemanapun tetapi toh tidak ada ujungnya. Mereka sudah mengikuti Musa keluar dari Mesir, kemudian sudah mengelilingi pantai Laut Edom, tetapi mereka tetap tidak menemukan ujung pangkalnya kemanakah perjalanan ini akan berakhir. Kemudian mereka mulai berkeluh kesah, mereka mulai marah, mereka mulai melawan Musa dan juga mulai menggerutu kepada Allah. Nah, di tengah keputusasaan mereka, di tengah rasa kecewa mereka, dan di tengah pemberontakan mereka, kemudian Allah mengirim ular tedung ke tengah-tengah mereka, menjadi hukuman sekaligus peringatan. Dan pada akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian berdoa, meminta kepada Musa supaya berdoa kepada Allah, supaya Allah kiranya mengampuni mereka. Lalu setelah Musa berdoa, Allah mengatakan kepada Musa, buatlah ular tembaga, tinggikanlah itu pada sebuah tiang, dan setiap orang yang dipakut oleh ular tedung dan menatap ular tembaga itu, maka ia akan diselamatkan. Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa untuk bangsa Israel menjadi tanda peringatan bahwa mereka pernah memberontak melawan Allah dan bahwa mereka pernah meminta keselamatan kepada Allah. Dan pada akhirnya ular tembaga itu, melalui ular tembaga yang mereka pandang itu, dengan menyadari segala kesalahan mereka itu, mereka memiliki keselamatan kembali. Bagi bangsa Israel yang hidup di zaman Musa, ular tembaga itu menjadi tanda keselamatan, menjadi tanda pengingat bahwa mereka senantiasa mengharap keselamatan dari Allah. Nah, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, bagi kita orang Katolik, tanda harapan dan keselamatan itu bisa kita temukan pada salib Yesus. Maka bagi kita orang Katolik, ketika kita memandang salib, kita akan menemukan banyak inspirasi, kita akan menemukan banyak hal, kita akan merasakan banyak hal. Bagi kita orang Katolik, salib bukan hanya sekedar hiasan dinding, di mana salib biasanya akan diletakkan di atas setiap bangunan atau setiap ruangan, diletakkan di atas, tetapi jarang juga dipandang. Nah, salib bukan hanya sekedar hiasan dinding bagi kita orang Katolik. Salib juga bukan hanya sekedar tanda yang kita buat ketika kita ketika kita mengawali doa dan menutup doa. Tetapi bagi kita, salib memiliki makna yang luar biasa. Salib seperti bangsa Israel menjadi pengingat bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh peristiwa salib Tuhan. Lewat salib pada akhirnya kita menyadari salib itu adalah tanda bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Salib pada akhirnya menjadi tanda bagaimana kita merasakan kasih Allah itu sungguh luar biasa. Allah tidak hanya melakukan atau memberikan dirinya, atau tidak hanya melakukan hal baik, tetapi mengorbankan dirinya untuk kita. Itulah bagi kita makna salib, bahwa Allah rela memberikan dirinya untuk kita, bahwa Allah mengajarkan kepada kita tentang sikap pengorbanan yang luar biasa yang kita kagumi, dan pada akhirnya kita membuat tanda itu ketika kita akan memulai setiap kegiatan, baik itu ketika kita akan berdoa ataupun ketika kita akan melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan kita. Saya kira tidak bisa mungkin kita hitung persisnya berapa hari, berapa kali kita membuat tanda salib dalam satu hari,
Apakah ada yang pernah menghitung? Saya kira juga tidak pernah. Apakah kita kadang-kadang membuat salib dengan penuh kesadaran tentang makna salib itu sendiri? Kadang-kadang juga tidak. Saya juga kadang-kadang membuat tanda salib, buat begitu saja, setelah itu dia lupa. Tetapi hari ini kita diingatkan sebagai manusia, sebagai orang beriman yang diselamatkan lewat salib, kita diundang untuk semakin menyadari makna salib dalam kehidupan kita. Kita semakin menyadari bahwa salib yang kita pasang di rumah kita masing-masing, bahkan salib yang kita tempatkan secara khusus mungkin di meja, di kamar, yang menjadi tempat ketika kita berdoa, harapannya tidak datang hanya ketika harapannya bahwa kita tidak hanya datang dan menatap salib itu hanya ketika kita berkeluh kesah, tetapi ketika kita bahagia, baik datang dan menataplah salib itu dan ucapkanlah terima kasih kepada Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, di masa Prapaskah ini, mendekati pekan suci ini, yang dimana kita diajak untuk semakin memaknai, semakin menyadari kasih Allah dalam hidup kita, mari kita juga menyadari tentang salah satu tanda bagaimana Allah juga memberikan hidupnya kepada kita lewat salib. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Allah, dan mari kita mencoba semakin menyadari ketika kita membuat tanda salib dalam setiap kita mengawali aktivitas kita. Semoga kita semakin sadar bahwa lewat tanda salib yang kita lakukan inilah Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Semoga lewat tanda salib yang kita buat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita semakin sadar akan penyertaan Allah, dan kita semakin berjuang untuk berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, katel kawam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.